Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, nama Siti Fadilah ramai menjadi perbincangan di berbagai media. Setelah podcast yang diunggah oleh Deddy Corbuzier di akun YouTube pribadinya pada Kamis 21 Mei 2020 dan surat terbuka untuk Presiden Jokowi yang ditulis oleh Siti menjadi viral, kini masyarakat mulai mencari tahu siapakah Siti Fadilah itu. Dr. Siti Fadilah Supari, SPJPK atau lebih dikenal Siti Fadilah, lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 6 November 1949. Siti Fadilah berprofesi sebagai seorang dosen, dokter, dan juga peneliti. Pernikahannya dengan Insinyur Muhammad Supari dikaruniai 3 orang anak. Mengutip laman Wikipedia, Siti Fadilah merupakan alumni SMA Negeri 1 Surakarta. Beliau mendapatkan gelar sarjana dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1972. Kemudian beliau melanjutkan S2 di spesialis jantung dan pembuluh darah Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta pada tahun 1987. Di universitas yang sama, beliau memperoleh gelar doktornya pada tahun 1996. Siti Fadilah merupakan seorang dosen di Universitas Indonesia. Beliau bekerja sebagai ahli jantung di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita selama kurang lebih 25 tahun. Siti Fadilah menulis sebuah buku yang kontroversial dengan judul Saatnya Dunia Berubah, Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung. Mengapa buku ini menjadi kontroversi? Buku yang dirilis pada 6 Januari 2008 ini berisi konspirasi Amerika Serikat dan WHO dalam mengembangkan senjata biologis menggunakan virus flu burung. Dalam buku ini, Siti membuka kedok WHO dan Amerika Serikat sehingga menuai protes dari petinggi-petinggi WHO dan Amerika Serikat. Dikabarkan, buku edisi bahasa Inggris ditarik untuk dilakukan revisi, sedangkan edisi bahasa Indonesia masih beredar hingga kini. Divonis 4 tahun penjara pada tahun 2017. Siti Fadilah menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan alat tes kesehatan untuk kejadian luar biasa di Kementerian Kesehatan tahun 2005 dan kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Universitas Airlangga pada tahun 2010. Mantan Menteri Kesehatan tersebut menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor di Jakarta pada Senin 6 Februari 2016. Kemudian, pada Jumat 16 Juni 2017, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman kepada Siti Fadilah yaitu 4 tahun penjara dan membayar denda 200 juta subsidi 2 bulan kurungan. Hukuman ini lebih ringan dari hukuman yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Melawan virus flu burung di Indonesia, Siti Fadilah mampu membatalkan penetapan pandemik flu burung di Indonesia oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tahun 2005. Terang-terangan mengungkap persoalan flu burung, COVID-19, dan Bill Gates. Siti Fadilah berhasil membuktikan bahwa flu burung tidaklah menular. Beliau membantah apa yang dikatakan WHO bahwa adanya human-to-human transmission dalam virus flu burung. Siti Fadilah juga mengungkapkan keanehan yang dilakukan oleh Bill Gates. Satu, ini kan bukan dokter dia nggak pernah sekolah kedokteran. Kenapa dia begitu fasihnya menganalisa akan terjadi pandemi, menganalisa dunia akan butuh vaksin sekian miliar. Untuk saya itu suatu hal yang tidak masuk di akal saya gitu. Ada apa sih ya? Dia kan pebisnis, dia kan ahli komputer, mungkin dia ahli virus. Di komputer mungkin iya, tapi kalau virus di manusia kan berbeda. Beliau juga menyebut bahwa kasus COVID-19 hampir sama dengan kasus flu burung yang dialami Indonesia 15 tahun lalu. Menurut beliau, Indonesia harus mandiri dalam pembuatan vaksin COVID-19, tidak harus bergantung dengan mereka. Siti Fadilah mengirim surat kepada Menkumham untuk meminta status hukumannya diubah. Hal ini karena menurut Siti Fadilah, di usianya yang menginjak 70 tahun, beliau rentan terpapar COVID-19 mengingat sudah ada kasus positif di Rutan Pondok Bambu. Siti sempat dirawat di RSPAD Gatot Subroto pada 20 hingga 22 Mei 2020. Siti Fadilah yakin bahwa dirinya tidak bersalah dan secara terang-terangan membantah dirinya telah melakukan tindak pidana korupsi. Mengungkap konspirasi yang dilakukan WHO dan Amerika Serikat melalui bukunya yang berjudul Saatnya Dunia Berubah, Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung.
konflik dengan WHO karena menghentikan pengambilan sampel virus flu burung dari Indonesia oleh WHO, dan Siti Fadilah berhasil mereformasi Organisasi Kesehatan Internasional tersebut. Pemulangan Siti Fadilah ke rutan Pondok Bambu menuai kontroversi. Siti Fadilah merasa pemulangannya ke rutan terkesan terburu-buru. Wawancara dengan Deddy Corbuzier, podcast yang diunggah Deddy Corbuzier menimbulkan sejumlah kontroversi. Ditjen PAS menganggap wawancara tersebut tidak mendapat izin. Kasus korupsi pengadaan alat tes kesehatan untuk kejadian luar biasa di Kementerian Kesehatan tahun 2005, kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Universitas Airlangga tahun 2010, dan konflik dengan WHO mengenai masalah virus flu burung pada tahun 2005. Itulah ulasan mengenai Siti Fadilah Supari, mantan Menteri Kesehatan yang tak gentar menyuarakan kebenaran.